Selamat. Terima kasih telah bersedia menerima kedatangan kami di sini. Sebelum kami mulai wawancara, saya akan memperkenalkan nama saya Maria Sri Maya Inggo, bisa dipanggil Maya. Saya selaku di sini sebagai penyiar. Langsung saja, sebelumnya kami minta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu realitas kerja Bapak. Maksud kedatangan kami di sini untuk menjelajah budaya adat Manggarai pada umumnya, dan adapun beberapa hal yang akan kami ajukan. Yang pertama, sejarah Kampung Runus. Yang kedua, sistem sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Yang keempat, sistem religi. Yang kelima, permainan tradisional. Yang keenam, tarian tradisional. Yang ketujuh, pakaian adat. Yang kedelapan, musik tradisional. Yang kesembilan, makanan kuliner. Langsung saja saya serahkan ke teman saya yang menanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sebelumnya perkenalkan dulu. Selamat sore Om, perkenalkan nama saya Francisca Saprianade dari Prodi PhD. Saya mau bertanya sejarah Kampung Runus dan sistem sosial kemasyarakatan. Ya, baik. Om, kenal. Nama saya Kosmas Basu. Tempat tanggal lahir pasti di Runus juga. Sudah punya istri, anak 3. Terus yang berkaitan dengan pertanyaan yang anak sampaikan kepada saya, yang pertama saya minta maaf karena yang bisa mewawancarai yang sebenarnya tadi ada bapak kecil saya. Beliau masih ada halangan, entah halangan apa juga saya juga tidak tahu, sehingga baiklah kesempatan ini saya bisa menjelaskan bagaimana Kampung Runus ini yang sebenarnya. Kampung Runus ini dulu dia ada kampung lama. Kampung lama, Natar, Kampung Gulun, bukan Runus. Dia Gulun, sejak awal Gulun. Gulun itu ada Vai Lur. Itu bahasa Rajong. Vai itu air. Nama air Lur. Nama kampung itu Gulun. Perkembangan dari kampung besar, dari kampung adat dulu, itu kampung, sekarang sudah ada Kampung Runus. Kampung Runus itu keseluruhan. Tetapi di sini ada kampung kembang. Ada berapa anak kampung dari Kampung Runus. Umumnya sebut Kampung Runus. Tetapi bagi lagi berapa anak kampung. Nah, dari berbagai anak kampung ini ada 3 anak kampung yang di sini ada punya otonomi. Nah, ada Natar Lampa, itu Baik Nazang. Kampung Lampa di sana itu ada orang tuanya yang mengatur. Istilah bahasa Razong, Gae Natar Lami Baik atau Narang Natar Lami Baik. Itu berarti ada orang tua yang menerima penyerahan dari sini. Lalu Natar Runus itu ada orang tuanya juga penyerahan dari sini. Sampai ada istilah sesetopok. Sesetopok itu berarti ada orang tua dari sana untuk minta supaya dia bisa kaki caci, bisa raga. Bisa raga. Itu kaki caci di sana. Sehingga dari sini kasih satu tempat untuk dia bisa raga. Terus di sini Kampung Kembang. Kampung Kembang dia punya airnya banyak di bawah. Ada orang tuanya di sini. Orang tua yang Narang Natar Lami Vai itu ada bapak kepala desa. Dia sebagai pemerintah, tetapi secara adatnya juga dia tuang tanah. Nah, kalau di sini kampung itu tenong, di sini rumah. Kalau berbicara soal rumah gunung itu di sini. Nah, itu sekilas keseluruhan soal Kampung Runus. Sampai adanya Kampung Runus sebut war di luar sebut Kampung Runus itu dibagi jadi
tiga itu kampung yang ada punya adat istiadatnya, ada budayanya. Itu yang berkaitan keseluruhan kampung Runus. Adanya kampung Runus itu sejarah. Dia muncul dari berbagai suku. Ada yang suku yang dari sana gabung di sini. Ada istilah tampang lupoi. Itu berarti mereka gabung ke sini. Yang dari suku-suku lain, dari kampung-kampung lain, bukan racung asli. Itu sekilas saya hanya untuk Natar Runus itu, posisi Natar Runus. Kira-kira pertanyaan apa yang disampaikan oleh Ade, kalau memang kurang saya bisa jelaskan lagi. Yang maksud Ade yang berkaitan dengan kampung Runus itu, latar belakang kampung Runus atau apa? Sejarahnya. Dan itu tadi sejarahnya kampung Runus itu. Ada Natar Gulun, kampung Runus dulu tuh Gulun. Sekarang sudah Runus. Itu perpindahan dari kampung lama ke kampung baru yang disebut kampung Runus. Tapi dia dulu ada kampung lama itu Gulun. Itu kalau Runus. Nah kalau kembang itu ada kampung Tubi. Di sini seperti di sini rumah itu Tubi. Lalu ada tuan tanah di bawah bapak kepala desa itu muncul dari berbagai suku di sini, dari berbagai suku. Tetapi yang paling di sini itu suku Mujur dan Induk itu Mujur. Memang ada beberapa suku. Terus sistem sosial kemasyarakatan yang ada di kampung. Iya, di sini dia ada gotong royong itu biasa. Terus gotong royong. Lalu saat acara adat dia istilah bahasa umumnya Manggarai itu Pak Molo Mengmusi. Nah, kami punya bahasa Pak Nolo Kurmusi. Contoh seperti duka tadi yang musibah di desa Langkasai kampung Runus tadi. Itu dari berbagai anak kampung itu terlibat semua soal sosial ya, kegiatan sosial apa segala macam, baik pokoknya umumnya gotong royong itu pasti jelas, dan bukan membangkang pemerintah dari berbagai lembaga, bukan membangkang gereja atau pembangkang pendidikan, tidak. Dia sejalan, tidak ada yang itu ini atau apalagi mungkin kurang. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk perannya kedua, sampai silakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalan dulu, untuk nama saya Meli Analisa Tamagus, bisa dipanggil Meli. Saya mahasiswa dari Institut Citra Bakti. Jadi di sini saya akan bertanya tentang sistem mata pencaharian dan sistem religinya. Nah, terima kasih Ibu Ade. Soal religius ya, dengan mata pencarian. Kalau saya kembali ke pertama saya ambil dari bawah mata pencarian. Kalau mata pencarian di sini memang secara ekonomi dia belum terlalu merata ya, belum terlalu mapan soal ekonomi yang ada di wilayah Rajong. Ya, belum mapan, khususnya kampung Runus belum, karena soal mata pencarian itu ada yang hebat kerja kebun, pergi harian, terus ya pendapatannya satu bulan hanya sedikit saja, tidak memuaskan. Nah, itu soal mata pencarian. Ada yang pergi mencari nafkah di luar negeri. Mencari nafkah di luar negeri hanya karena di sini ekonomi kurang, belum mapan ekonomi di sini. Itu soal mata pencarian. Terus soal apa tadi? Satu. Bahasa apa? Kita apa? Iya. Nah, kalau di sini 100% agama Katolik
dan beribadah hari Minggu itu pasti, perayaan Natal itu pasti, Paskah, tahun baru bersama, ada syukur panen juga ada. Itu kalau sistemnya itu, atau mungkin kurang. Sistem religi mungkin terhadap nenek moyang. Iya, kalau terhadap nenek moyang itu pasti. Menyembah nenek moyang itu pasti. Waktu acara pokok sekon kita movie itu pasti kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada leluhur. Itu pasti. Kasih makan leluhur itu jelas. Itu saat nenek moyang di mana tempat-tempat bersejarah itu pasti kita ada yang pilih pasang lilin untuk kenangkan leluhur, ada yang pergi bawa telur ayam untuk apa segala macam, pinang, itu untuk nenek moyang. Terus saat acara adat itu pasti sedikit nasi daging, hati ayam atau hati babi itu kasih kepada nenek moyang, itu jelas. Itu saat acara adat. Terus mungkin ada yang lain yang berkaitan itu. Selanjutnya penanya yang ketiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh teman-teman kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alvensiana Ayutira Bendasi, biasa dipanggil Ratna, POD PGSD semester 1. Ya. Saya mau bertanya mengenai permainan dan tarian yang ada di Kampung Rumus. Oh ya. Kalau permainan dulu, kalau dulu sejak orang tua dulu itu sampai kami dapat itu adalah permainan golong ajo. Itu jelas ada permainan golong ajo. Terus itu satu, lalu yang kedua taka maka gasing. Itu ada. Itu taka maka permainan golong ajo. Terus dua yang berkaitan dengan permainan. Biro ada permainan? Tidak ya. Itu yang sering kemiri, main banga keluar kemirin, yang sering anak laku lakukan soal bagaimana cara banga kelu. Itu ada 3 permainan yang sempat kami lihat dan sering kami buat dulu. Golong ajo atau sebut juga golong ajo itu cara bagaimana? Tahu saya ada gasing tadi, ada kemiri, itu yang sering. Lalu terus soal apa lagi tadi yang kedua? Tarian di sini itu adalah danding, tandak malam. Danding itu bila mana saat acara apa tandak itu dia ada punya acara tandak itu satu saat penti besar ya, seperti ganuwi di sini. Ganuwi itu berarti ada gendang, ada caci, paginya ada caci, malamnya ada gendang, main gendang, ada gong, itu jelas. Itu malamnya tandak. Terus pakaian yang biasa pakai saat contoh kalau penti besar kemana saja yang dari sini memakai kabupaten itu adalah pakai pakaian rombeng rajong. Ada rombeng. Sampai sekarang ada topi rombeng rajong, ada topi rajong, dan pakai pakaian itu ada kena pakaian rombeng rajong, ada kebaya putih di situ, ada lipa, itu ada pakaian sanggar sekarang itu konteks rajong seluruh, apalagi runus. Kalau runus yang pegang itu barang sanggar budaya yang ada di runus itu dari untuk kecamatan Elar hanya yang ada di runus, untuk kecamatan Elar Selatan sejak Elar Raya dulu. Itu soal tarian. Terus permainan tarian tuh ada dalam saat tandak tuh ada
Zai bahasa Indonesia apa kan? Jai. Ada jai. Jai. Itu sering. Terus kelengkapan yang lain ada kedanda, ada gong, ada gendang. Itu jelas ada giring di kaki. Itu yang biasa di rungus ini. Giring, gendang, gong, kedanda. Terus kegiatan tersebut apakah dilakukan setiap hari atau bulan? Dia satu tahun ada berapa acara pokok skon. Acara gan beton dia tidak ada acara dari seperti pakai pakaian tersebut. Dia hanya ada di rumah gunting. Itu untuk terus ada juga rumah-rumah di luar, hanya sebelum di sini baru bisa buka rumah keluar, bisa acara rumah-rumah di luar sebelum di sini. Itu kan beton tidak untuk pakai pakaian itu. Terus gan kosu hanya tanda danding yang disebut danding malam itu kan kosu danding, mau mensyukuri supaya kepada Tuhan supaya padi ini bisa panen dengan baik. Terus setelah kan kosu masih ada lagi adat-adat kecil yang lain, tetapi secara yang besar-besar saja. Kalau kita pakai yang terkecil yang ada di rumus ini namanya sampai lusa. Kalau ada bisa selesai ya. Namanya sampai lusa. Nah, yang besar itu seperti pertanyaan ada tadi, yang bisa itu hanya saat ganubi pokok skon kena zok, itu bahasa di sini. Itu pada bulan-bulan sekarang seperti di Teong tadi itu, caci itu juga malam itu alat-alat peraga itu mulai sudah ada gendang, ada gong, ada apa segala macam. Itu seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi untuk tarian itu jelas gendang, mandat, apa segala macam. Bagian danding itu pasti danding. Dia hanya danding di sini. Ada yang lewat suling juga. Tapi tunggu sering di sini hadirnya Bapak Uskup untuk kasih krisma, sakramen krisma itu bahwa ada yang Bapak Suli, ada Bapak Tambu, ada Bapak Domerdong. Tetapi yang sering dilakukan oleh orang Rajong di sini yang benar-benar adat itu gong, gendang, giring, kedanda. Selanjutnya untuk penanya yang keempat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Algiana Yuliamat Prasatra Jaun, biasa dipanggil Gini, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang pakaian adat dan musik tradisional yang ada di Runus. Oh iya, kalau pakaian Terima adat. kasih. Terima kasih. Kalau pakaian adat itu tadi yang pertama itu ada lipa, pakaian adat, ada lipa, ada baju putih yang panjang, sapu, ada yang pakai topi rembek rajong tadi. Itu sering dikenakan saat acara, tetapi tidak sembarang kita kenakan barang itu di saat-saat acara yang penting baru keluar itu pakaian itu. Nah, itu yang apa yang berkaitan dengan pakaian, bro. Terus dia ada saat danding perempuan juga ada keranjang, bekalwe, betuspa, itu perempuan, betuspa, ada retu, ada selendang, ada retu, nah apa bahasa Indonesia kurang tahu lagi, may pengarah analisan itu yang untuk perempuan model Bali Belo tuh, model Bali Belo. Hanya di sini retunya alatnya pakai malit dengan goreng merah, yang goreng merah. Itu untuk pakaian. Itu yang di sini ada sapu, ada baju untuk laki-laki, baju pesapu disebut destar, terus apa panjang putih, celana panjang putih, lalu kain songke
Itu untuk laki-laki. Terus untuk perempuan satu retu disebut balibelo, dua kebaya, tiga selendang, empat beka keranjang, terus kain. Itu untuk pakaian. Kemudian musik tradisional. Nah, musik tradisional di sini itu hanya gendang. Dulu tuh ada kombeng, tetapi kombeng tidak hanya tiup sembarang saja ya. Itu saat acara jagung ada kombeng yang pakai bambu. Sekarang sudah punah. Untuk di sini sekarang sudah punah, yang disebut kombeng itu sudah punah. Nah, orang tua memang ada orang tua yang bisa, tetapi generasi sekarang tidak bisa untuk pakai itu barang. Nah, sudah punah. Itu ada kombeng, terus ada suling, hampir punah juga. Punah, tetapi yang biasa di sini ada tentang denggong dan giring. Itu musik-musik tradisional yang ada di wilayah Runus ini. Selain itu tidak ada. Hanya itu saja bagaimanapun. Terima kasih. Lanjut. Untuk penanya kelima saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edel Tuwistia, saya dari Prodi PGSD. Saya akan bertanya tentang makanan kuliner. Yang pokok. Makanan Makanan khas. Ya, makanan khas. Kalau dulu ya pasti jagung dulu. Sekarang nasi, jagung, ubi. Nah, nasi, jagung, ubi, tidak ada roti. Roti kalau pergi ke kota baru bisa beli. Nah, tetapi kalau khas orang Rajang itu satu nasi, jagung. Dulu jagung, nasi, ubi itu jenis umbi-umbian, jelas makan. Pisang yang ada di sini biasa makan, tapi kalau khas itu memang jagung abal. Sekarang tidak nasi, jagung itu mungkin punya kedua. Apa lagi? Sekian saja hasil wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak yang telah melayani kami dengan baik. Kiranya budi baik Bapak sekalian akan kami selalu kenang. Dari tempat ini saya mewakili teman-teman semua meminta maaf mungkin kedatangan kami sangat merepotkan Bapak sekalian, ataupun selama wawancara berlangsung ada tingkah ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Baik anak, saya belum anak sampaikan hal itu, tapi yang sebenarnya yang paling mau minta maaf itu dari saya selaku anak yang ada di rumah ini. Tetapi yang sebenarnya kan kemarin kita janji jam 8, hanya karena saya berpikir yang sebenarnya cocok untuk wawancara kepada adik-adik mereka. Yang sebenarnya kan masih ada satu orang tua. Nah, ini orang tuanya alam, saya juga coba tadi kebetulan saya cari adik mereka sampai di satunya rumah, sampai di rumah itu bapak tua. Bilangnya tidak ada, kemudian dari kesini cari adik mereka. Saya khawatir, saya kecewa, dan itu saya hanya mau saya terus terang secara pribadi. Ini nama Om Mas, saya minta maaf pada hutang zao, adeng zao, urang zao, anak zao, mereka rugi. Nah, hanya maaf, kata maaf pun zao agumi. Padung kali main dalam lawan main hanya tahu minta maaf kumi. Mereka rugi kok. Jangan marah karena yang sebenarnya waktu Mei kemarin, tetapi hanya karena nak bro, saya sudah sampaikan bahwa memang beliau bapak tua tadi itu halang. Tetapi ini saya
Walaupun itu Bapak tua pasti seperti apa yang saya sampaikan. Yakin itu pasti seperti apa yang saya jelaskan. Tidak apa. Nah, kau jangan marah Ade, terima kasih sempat Ade ya hadir di satunya rumah ini, lalu orang sesuai dengan budaya Manggarai, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Boleh. Boleh.